kan sudah ditensi ya Pak ya, tensinya 160/100. Nah tadi sudah ditensi lagi dan tensinya masih sama, masih tinggi 160/100 juga. Untuk relaksasinya ini untuk menghilangkan nyeri pada lambung leher saja. Boleh tahu nama bapaknya siapa? Nama saya Taufik Hidayat. Nama ibunya? Kemarin kan Bapak udah cerita Pak ya, apa sih namanya, ada keturunan dari keluarga yang hipertensi. Nah itu nanti akan saya jelaskan, ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan hipertensi itu ada. Nah tujuan dari teknik relaksasi itu ya salah satunya bisa menurunkan tekanan darah juga ya, bisa merilekskan otot-otot yang kaku gitu. Sebenarnya untuk SSBM ini tidak hanya untuk pasien-pasien dengan hipertensi saja gitu. Untuk pasien-pasien yang punya nyeri pada bagian mana itu bisa dilakukan SSBM gitu. Nanti waktunya itu sekitar 10-15 menit. Apakah Bapak dan Ibu bersedia? Ini sebelumnya saya mau membagi yang misalnya sebelum kita mulai kita tensi lagi ya Pak ya. Mana aja juga boleh. Seratus 160/100 ya. Boleh disam-sam sebentar ya. Di sini kalau misalkan kita lihat ya, untuk pengertian dari hipertensi adalah suatu keadaan di mana terjadinya peningkatan darah 140/90 air raksa yang disebabkan oleh beberapa faktor resiko. Kemarin sudah sempat saya tanya ya Bapak, kalau misalkan hipertensi itu berapa tekanan darahnya? Bapak menjawab adalah di atas 200. Sudah betul. Tapi kalau misalkan kita menemukan tensi darahnya 140/90 itu sudah termasuk darah tinggi gitu ya. Terus untuk penyebabnya ada banyak nih, ada dari genetik atau keturunan, kemudian ada gaya hidup, merokok, konsumsi garam berlebih, minuman beralkohol, dan kurang olahraga. Kemudian ada kegemukan atau obesitas, dan kemudian yang terakhir adalah stres banyak atau banyak pikiran. Kemarin Bapak juga cerita ya, dari faktor genetik dan keturunan juga ada konsumsi garam berlebih, bukan makan makanan yang asin tapi yang gurih-gurih juga ya. Suka banget Bapak makan gurih-gurih ya. Gorengan ya, nanti dikurangin ya untuk makan makanan yang gurih-gurihnya. Kemudian merokok, dulu sempat merokok aktif kan, tapi sekarang sudah berkurang atau sudah ini? Sama sekali. Sudah tidak merokok ya. Sudah 1 tahun. Oke, baik. Sudah 1 tahun. Ya, mudah-mudahan untuk stres dan berat pikiran tidak ada Pak ya. Terus untuk pelaksanaannya sebenarnya ada dua, ada non farmakologi dan farmakologi. Tapi di sini saya sebutnya satu aja, non farmakologi. Biasanya kalau farmakologi itu dari medis, dari obat-obatan kayak amlodipin, atropil dan segala macamnya. Nah di sini karena saya menjelaskannya di rumah dan bisa dipakai untuk keluarga juga, ada pelaksanaan non farmakologi yaitu dengan diet hipertensi. Nah yang pertama ada gulanya itu kalian mengkonsumsi kurang dari 4 sendok makan per hari. Kalau masak jangan manis ya Bu ya. Setengah doang. 4 sendok makan per hari. Ya biasanya kan kalau ngopi kan, teh manis. Nah bukan hanya dari masakan saja gula, Kalau tapi gula dari masakan kopi saya juga. setengah doang.
Berarti di total dia. Iya di total Jadi ini dari makanan, dari makanan itu udah banyak. Makanan kan memang masih pernah dewasa. Iya, tapi kan dari nasi juga ada gula. Terus kayak makanan apa? Enggak dari nasi, ini hanya gula Oh, hanya gula murni. Gula Oh, murni iya. saja yang dituangkan pemasakan. Oh, iya. Bikin teh tuh jangan banyak-banyak. Nah, berarti bikin teh pahit aja boleh. Nah, kemudian untuk garamnya sehari itu hanya kurang dari sendok teh per hari. 1 sendok. 1 sendok teh. Berarti kan teh itu 1 sendok itu kecil ya. Iya. Dikurangin lagi. Makanan yang gurih-gurih dikurangin lagi, Pak. Nah, sendok yang gurih-gurih. Oh. Ya. Berarti 1 sendok. 1 sendok Kan sendok satu. teh garam ini Ah, itu dikurangin. itu yang Hanya sejumput saja. jumputannya. Sedikit saja. Jangan di rumah sakit juga kan? Iya, ya. Sayurannya ada rasa. Ada rasa. Paling iya. masako gitu. Masako Sama saja, malah aja. masako berpotensi itu lebih asin, Lebih asin, iya, karena gurih, bucin. ya. Betul. Dikurangin saja kalau untuk apa ya, Bu, ya. Terus untuk yang ketiga ada protein dan lemak. Nah, untuk makanan goreng-gorengan itu sebenarnya kalau misalkan ini susah ya. Jadi kalau dikurangin kita makan gorengannya ya. Jadi kalau misalkan di rumah boleh sayur-mayur aja, lauk-lauknya jangan yang goreng-gorengan yang berlebih, ya. Boleh. Terus untuk buah-buahan dan sayuran per hari 5 porsi, 400 atau 500 sampai 500 gram buah-buahan dan sayuran per hari itu 1 porsi setara dengan 1 buah jeruk. Berarti sehari itu boleh makan 1 boleh atau lebih juga boleh, tapi jangan banyak-banyak, ya. Kalau buah sih nggak masalah sih sebenarnya, mah. Minimal 1 aja. Ya, minimal 1 porsi setara dengan sebuah jeruk atau jeruk. Nah, yang kedua ada teknik relaksasi slow breath massage. Sebenarnya untuk hipertensi banyak, ada akupressure, ada apa sih, kompres hangat di tengkuk leher gitu. Tapi kan kalau untuk hal-hal kayak gitu kayaknya kurang efektif kalau menurut saya. Jadi menurut beberapa penelitian, kalau misalkan teknik relaksasi slow breath massage itu bisa merilekskan berbagai macam nyeri. Nanti yang nggak sakit dipijit enak gitu, gimana teman-teman yang sakit ya gitu ya. Kemudian kalau misalkan kita lihat dari pengertiannya, SSBM ini merupakan suatu tindakan massage atau pijakan dengan gerakan sentuhan dan penekanan pada area punggung dengan usapan perlahan 10-15 menit dan memberikan efek relaksasi pada otot. Tujuan dan manfaatnya adalah melancarkan sirkulasi darah, menurunkan ketegangan otot dan saraf, menurunkan nyeri, menurunkan tekanan darah dan frekuensi jantung, dan meningkatkan kualitas tidur. Untuk kontraindikasinya atau yang tidak boleh diberikan pada kulit atau punggung dengan luka bakar, luka memar, kemudian ada ruam pada kulit, peradangan pada kulit, patah tulang, dan kulit kemerahan. Itu tidak bisa diberikan. Untuk alat dan bahannya apa saja sih kalau misalkan kita memberikan SSBM ini? Ada selimut. Selimut digunakan untuk menutupi daerah yang tidak kita massage atau kita pijat. Kemudian ada lotion. Biasanya kalau kita tidak memakai lotion ya, biasanya buat hangat-hangat pakai apa tuh? Biasanya tuh Wangi minyak itu. minyak BBQ ya. Boleh tuh, tapi saya bawanya pakai Ada lotion. minyak BBQ. Terus nanti ada handuk atau tisu digunakan untuk mengelap bagian yang kebanyakan kita makainya. Kemudian menjaga lingkungan atau privasi pencahayaan. Untuk menjaga lingkungan yang namanya ada penonton yang dipijat, kita mengatur privasinya ya, tidak boleh kelihatan dengan orang. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain atau sudah jelas? Sudah jelas? Berarti kalau misalkan saya tanya untuk penyebab hipertensi, tiga boleh disebutkan apa saja penyebab hipertensi? Penurunan Oke, selanjutnya gaya hidup, iya, gaya hidup misalkan merokok, nggak? misalnya olahraga, konsumsi garam berlebih, Oke, satu lagi. Ketumbukan. obesitas bermukaan. Oke, selanjutnya kalau misalkan kita saya tanya pengantar hipertensi itu apa? Suatu keadaan tekanan darah yang lebih dari 140/90. Iya, berarti kalau misalkan darah Bapak lebih dari 140/90 harus waspada ya, karena Bapak sudah mempunyai faktor keturunan hipertensi gitu, walaupun Ibu nggak mempunyai tapi harus tetap waspada karena kadang kita
juga beranjak berumur itu bisa mencapai 140 ya. Nah, saya sekarang mau menjelaskan bagaimana cara melakukan pemijatannya. Langsung dipraktekkan saja Pak ya. Boleh dibuka bajunya? Nggak ada. Iya, tahu deh. Biar kelihatan pijatan. Boleh pakai ibu? Apa ya? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, biar sekalian dipijat. Oke Pak ya. Oke. Majuan lagi saya biar kelihatan pijatannya. Ibunya boleh di sampingnya. Bapak nyaman tengkurap? Posisinya nyaman. Oke. Kita tutup dulu ya. Bagian yang tidak di boleh di pijat, dipijat. Oh enggak, ya benar. Bapaknya nyaman nggak? Posisi seperti ini. Kalau untuk kepalanya nyaman? Apa bantalnya agak kemajuan? Nah, biasa dipijat, bagusnya dipijat ya. Ya. Jarang sih. Boleh sambil dilihat ibu leafletnya. Nanti kita samakan ya. Nah, untuk yang pertama untuk posisi bapak atau ibunya yang mau dipijat ya. Kemudian kita tuangkan dan pipetnya ke ya, langkah pertama lakukan gerakan memutar dari punggung bawah ke arah atas menggunakan kedua tangan. Berarti dari bawah sini. Maaf ya Pak ya. Dari bawah sini kayak gini, putar kayak gini. Nah, iya. Tepuk leher. Berapa kali? Selama 10 kali. Iya, 10 kali gerakan. 4 5 oke 6 7 ini kalau tukang urut kayak gini nih, cuma kita nggak tahu gerakannya apa aja. Nah, kemudian untuk gerakan kedua, lakukan pemijatan dengan tumpuan ibu jari ke arah atas dengan gerakan memutar. Jadi pakai ibu jarinya aja, tetap dari bawah kayak gini. Pelan-pelan 10 kali juga. Itu bisa dilakukan sendiri. Iya, kita sendiri untuk gerakan yang kita lakukan di rumah. Kalau mau tidur boleh dilakukan seminggu 3 kali, boleh mau tiap hari juga. Nyaman Pak? Boleh muter dari depan. Ya, nanti di sini punya praktek. Saya. Kemudian untuk langkah ketiga, kedua telapak tangan memijat dengan arah menyilang dari bawah ke atas. Kan biasanya kalau mijat kan begini ya, karena menyilang begini, begini, begitu. Berarti kita dari sini. Nah, ini Jadi saling silang ya. ya, saling silang. Balik lagi, sampai Balik juga. setiap gerakan 10 kali. Boleh. Buat praktek ya. Boleh. Nanti gantian aja mijitnya. Iya. Ini juga tadi Mama Ayu juga pengen dipijat ya. Di rumah. Kemarin udah saya kasih sih. Kapan sekarang? Kemarin. Oh udah. Oh, sampai. Sampai tepuk juga. Iya, karena kan yang disakit tidak ada tanggungnya. Kemudian untuk yang keempat, pemijatan dilakukan kedua telapak tangan secara zigzag. Tadi kan menyilang, sekarang zigzag. Zigzag. Tapi zigzagnya tetap arahnya sama kayak tadi. Iya. Iya kayak 10 kali juga ya.
Dede dipijit mau? Tidak. Kemudian untuk yang kelima, pemijatan pada otot bahu dengan teknik remasan dengan kedua telapak tangan seperti meremas kain atau mengadoni topi. Jadi ini hanya difokuskan untuk bahu dan tepuk leher saja. Nah ini kan kalau meremas kain seperti ini ya? Oh, jadi nggak di bawah ya? Enggak, difokuskan untuk di sini saja. Kalau mengadoni roti, jadi dia sampai ke sakit Pak. Malah keenakan tuh. Nah, 10 kali semua. kemudian yang terakhir dari arah atas, posisinya sama kayak pertama kayak gini, cuma ini Tapi dari dari arah atas ke bawah. ya. Bentar agak miring kepalanya ke sebelah kiri. Nih dari atas, dari tengah leher menggunakan ini aja. Pelan-pelan saja, nggak perlu ditekan ya. Maka peredaran darah kita ngalir dari ujung kaki ke ujung kepala ke kaki. Jadi pijatannya dari bawah ke atas ke bawah. Gitu. Selesai deh, Bapak bisa tidur. Sekarang coba ibunya dipraktekkan. Satu-satu aja. Bisa pakai minyak lagi. Nggak usah pakai minyak lagi, panas ya Pak ya. Iya. Coba yang pertama bagaimana? Saya mau pelupa. Nggak apa-apa sambil dibaca. Sambil dibaca. Sambil dibaca. Saya bacakan ya. Lakukan gerakan memutar dari punggung bawah ke arah atas. Ini ya? Yang pertama jangan pakai jempol dulu. Nah. Apa istri melok ya Pak? Sama. Ya betul. Nah, 10 kali dulu baru. Oke, yang kedua, lakukan pemijatan dengan tumpuan ibu jari. Digerakannya memutar Bu, diputar. Nah. Sip. Yang ketiga, gunakan telapak tangan memijat dari bagian merah menyilang. Menyilang. Mana tuh? Ini tangannya agak susah karena ibunya harus di bapaknya di atas boleh. Ini ya, Kang tadi. Iya. Oh gini, kayak gini. Tapi sebenarnya kan ada di atas bapaknya. Jadi begini, tangannya menyilang. Maaf ya Pak ya. Sip. Oke. Begini. Nah. Oke. Terus yang keempat, lakukan pemijatan dilakukan dengan kedua telapak tangan secara zigzag. Gimana tuh zigzag? Nah, ya sampai tengkuk leher. Coba sampai tengkuk leher. Oke, yang kelima, pemijatan otot bahu dengan teknik remasan. Otot bahu saja, remasan, kayak memulainya roti atau memeras. Terus yang keenam, pemijatan dari atas dengan kedua telapak tangan. Atas, bawah.
Udah, coba bangun dulu Bapak. Gimana perasaannya setelah dipijit? Alhamdulillah enak. Lebih enak kan? Nanti dipraktekin Bu ya. Punya sih. Boleh. Nanti boleh dipraktekin, nanti mau tidur Bu ya. Bisa. Kalau nggak capek punya. Ya nggak apa-apa, kayak gini aja. Yang penting selama seminggu 3 kali harus dipraktekkan ya. Enak. Alhamdulillah. Enak? Mendingan sakit leher ya? Pusingnya? Iya. Ya. Nah, nanti besok ya kita ketemu lagi untuk mengevaluasi apakah ibu sudah hafal pemijatannya. Gak dihafal juga nggak apa-apa, sebenarnya sambil ini yang penting udah bisa. Ya, besok kita ketemu lagi di sore hari ini lagi. Iya. Ya, Bu ya. Kita tensi lagi ya Pak ya. Kalau bisa mengangkat. Apa boleh dilihat. Oh, jadi mau duduk sini. Mau dipijit boleh. Tensinya sudah turun ya Pak ya, 150/100. Kalau misalkan saya tanya skala dari 1 sampai 10 sekarang berkurangnya berapa? Dari yang sebelumnya sebelum dipijat? Dari 1 sampai 10. Sakitnya Sebelum dipijat. sebelum dipijat sama sebelum dipijat. Pijat. 1 sampai 10. Oh iya. Kayaknya 7, 8. 8. 8. Kalau misalkan 8 itu sakit banget nih. Untuk skala 1 sampai 5 sampai 4 itu skalanya nyerinya sedang ya. Kalau untuk kalau untuk 1 sampai 3 skalanya nyerinya itu ringan sekali. Iya. Kalau misalkan 4 sampai 6 itu sedang, 7 sampai 10 itu berat. Nah, sekarang untuk sekarang yang setelah dipijit berapa? Skalanya? Skalanya. Ah, Oh, 1 sampai 10. Sekitar yang tadi yang Ringan, 1 sampai 3. 1 sampai 3 itu berapa Bapak? Ringan. 1 Sampai 3. Pilih 1 sampai 3 itu Bapak pilih nomor berapa? 3. 3. Oke, berarti sudah ringan ya. Kalau misalkan yang pertama, Ya, yang tadi sebelum ya sebelum dipijit masih sakit banget itu berapa? sekitar bukan sekitar sedang lah dari 6. 6. Berarti oke. Berarti sudah mendingan ya Pak ya. Ya,